Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ibrahim, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika kelas B tahun 2024. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan IPTEX. Dengan dosen pengampu yang terhormat Profesor Dr. Novianti Zafri, SPDI, MPDI. Di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX yang pesat, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam menjalankan kehidupan modern. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam memiliki paradigma yang dapat menjadi landasan dalam menghadapi perkembangan IPTEX. Paradigma ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya bersikap dan bertindak dalam memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, menjadi khalifah di bumi. Yang pertama, pengetahuan sebagai rahmat, kebebasan berpikir, tanggung jawab moral, dan keseimbangan. Meletakkan ilmu pengetahuan dalam perspektif tauhid. Yang pertama, sumber pengetahuan. Al-Quran mengajarkan bahwa sumber pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala isinya sebagai wahyunya. Yang kedua, membangun hubungan dengan Pencipta. Ilmu pengetahuan seharusnya mengantarkan manusia kepada kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan harus selalu diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Islam. Al-Quran juga menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam mengembangkan dan memanfaatkan IPTEX. Hal ini menghindari penyalahgunaan IPTEX yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Memahami alam semesta sebagai wahyu Allah. Yang pertama, pengetahuan sebagai wahyu. Alam semesta ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mempelajari alam semesta, kita dapat memahami kekuasaan dan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keteraturan dan keselarasan. Alam semesta ini menunjukkan keteraturan dan keselarasan yang luar biasa. Hal ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya segalanya dengan ukuran dan aturan yang tepat. Yang ketiga, menghormati alam. Al-Quran mengajarkan manusia untuk menghormati alam semesta sebagai ciptaan Allah. Pemanfaatan IPTEX harus selaras dengan kelestarian alam dan tidak menimbulkan kerusakan pada alam. Yang keempat, kemanfaatan untuk umat. IPTEX harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat manusia dan membantu memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Selanjutnya, membangun peradaban berbasis Al-Quran. Keadilan dan kesetaraan. Al-Quran mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam peradaban manusia. IPTEX harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antar manusia. Selanjutnya, kemakmuran dan kesejahteraan. Perkembangan IPTEX harus bersifat inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, moral dan spiritual. Al-Quran juga menekankan pentingnya moral dan spiritualitas dalam membangun peradaban manusia. Perkembangan IPTEX harus selalu diiringi dengan pengalaman nilai pengamalan nilai-nilai moral dan spiritual agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Nah, selanjutnya IPTEX juga untuk dimanfaatkan untuk dakwah. Yang pertama yaitu sebagai media dakwah. IPTEX dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan pesan lama, pesan Islam yang positif. Selanjutnya, menyebarkan Islam. IPTEX dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia dan membantu umat Islam memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan. IPTEX dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang dihadapi umat Islam dalam menghadapi perkembangan IPTEX. Selanjutnya, silaturahmi dan kerjasama. IPTEX dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan silaturahmi dan kerjasama antar umat Islam di seluruh dunia dan membantu mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam. Nah, selanjutnya, etika dan moral dalam IPTEX. Untuk tujuan penggunaan, IPTEX harus digunakan untuk kebaikan manusia dan tidak boleh digunakan untuk merugikan manusia atau alam semesta. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya dan bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian,
keadilan dan kesetaraan. IPTEX harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan antar manusia. Al-Quran mengajarkan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam peradaban manusia. Selanjutnya, kemanusiaan. IPTEX harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan tidak boleh digunakan untuk menindas atau menyakiti manusia. Al-Quran mengajarkan kita bahwa manusia diciptakan dengan martabat yang tinggi dan harus dihormati martabatnya. Selanjutnya, menyongsong masa depan dengan keyakinan. Kemajuan IPTEX itu kita bisa ambil dari panduan Al-Quran, kecerdasan buatan AI itu menjaga moralitas dan etika, bioteknologi bertanggung jawab atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanoteknologi dengan memanfaatkan IPTEX untuk kebaikan umat. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.